dengan adanya Tokopedia ya, contohnya dengan ada Tokopedia atau yang lainnya semuanya, itu kan sebenarnya juga mematikan cara orang berjualan yang biasa. Gue ngalamin nih, gue pernah punya toko handphone nih di Ratu Plaza nih, rusak dong dengan adanya Tokopedia. Gini, jadi kalau buat saya melihatnya ya, generasi internet ini justru generasi paling beruntung sepanjang masa. Contohnya kalau zaman dulu ya, sebelum adanya internet, itu biasanya butuh waktu yang sangat panjang untuk membangun sebuah bisnis. Misalnya punya toko kecil, biasanya itu harus ngumpulin modal. Punya modal. Terus generasi berikutnya melanjutkan bisnis tersebut. Nah, di generasi sekarang ini, semua orang justru punya kesempatan yang sama. Misalnya punya ide apapun, bisa langsung akses ke ratusan juta pelanggan. Gitu. Tapi bisa kaya, bos. Justru jadi lebih hilirisasi ya, lebih merata gitu. Kalau tadinya kesempatan itu hanya milik orang punya modal besar, atau kesempatan itu hanya milik orang yang punya koneksi. Tapi sekarang dengan platform-platform digital, kesempatannya sama. Orang yang punya produk, bahkan belum punya produk sama sekali, mereka benar-benar bisa mulai aja dulu, karena pasti ada jalan. Jadi, misalnya ada yang baru punya hobi bikin kue, terus ternyata kuenya enak. Kalau zaman dulu kan harus mungkin bangun pemasaran dari door to door, dari satu rumah ke rumah lainnya. Sekarang dengan sosial media mereka bisa spread platform digital sebesar gitu mungkin. Langsung bisa menjangkau satu Indonesia. Tapi kan kalau zaman dulu, kita ngomong zaman dulu nih bro, artinya ketika orang mau sukses atau mau kaya dengan cara berjualan, salah satu contohnya adalah dia harus punya modal yang kuat. Ya, karena advertisement zaman dulu tuh beda banget. Advertisement is basically showing off, dibombardir di TV dan sebagainya sampai orang ingetnya itu. And then that's not work anymore these days. Akhirnya orang yang punya modal kuat atau anaknya orang kaya lebih gampang karena modalnya lebih besar. Kalah nih kita yang jualan-jualan murah kecil. Dengan adanya seperti ini, artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berjualan, untuk reach ke customer. Nah, untuk membangun brand. Untuk bangun brand. Tapi sekarang kalau gue balik gue tanya sama lu, nah terus gimana caranya orang mau sukses kalau kesempatannya sama? Iya, jadi ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, artinya ya kita juga harus bersiap untuk berkompetisi dengan semuanya, seperti itu. Berarti kompetisinya makin gila? Kompetisinya pasti lebih transparan dan terbuka lah. Is it good? I think it's good. Itu sebenarnya balik ke DNA filosofi pendiri bangsa kita ya, ekonomi kerakyatan, di mana semua orang itu harus punya kesempatan yang sama gitu. Mungkin kalau boleh cerita, saya sempat dulu saat mau memulai Tokopedia itu sangat kagum dengan konsep American Dream. Pendiri-pendiri Silicon Valley, mereka menjalankan yang disebut sebagai American Dream. Tidak peduli apa masa lalu kamu, apa latar belakang kamu, tapi apa yang kamu ingin bangun ke depan. Buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya bangun Tokopedia, saya mengalami itu. Sebenarnya Tokopedia itu hampir gagal sebelum Tokopedia berdiri. Hampir gagal. Kita punya ide bangun Tokopedia tahun 2007, tapi karena saya dan Leon bukan dari orang yang misalnya orang tuanya punya uang banyak, kita tadi generasi sebelumnya kan bisnis itu gitu ya, harus ada modal. Ada modal pusing tuh. Nggak ada modal nggak mungkin bisa membuat bisnis. Jadi saya itu belajar, saya kagum kenapa Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, pendiri Google, mereka bisa bangun bisnis begitu besar. Padahal saya baca ceritanya mereka drop out dari kuliahnya bahkan. Apakah mereka anak orang yang sangat kaya? Apakah mereka punya warisan yang begitu besar? Ternyata enggak, mereka itu cari modal dari pemodal Ventura. Nah, saya coba tuh lakukan hal tersebut. Tapi selama 2 tahun, 2007 sampai 2009 itu gagal. Gagalnya orang-orang rata-rata bertanya tentang, saya bisa bilang 5 hal. 2 pertanyaan pertama itu tentang latar belakang industri. Pertanyaan pertama pasti nanyanya begini, William, kamu bisa nggak sebutkan satu saja orang Indonesia yang jadi berhasil, sukses luar biasa karena mereka bisnis teknologi atau internet. Saat itu belum ada kisah suksesnya. Pertanyaan keduanya itu tentang Indonesia ini negara pasar yang begitu besar. Kita kan 270 juta penduduk ya. Dengan pasar yang begitu besar, pasti semua raksasa global akan masuk. How can you compete with them? Kamu ini bukan mau reinvent the wheel. Inovasi yang kamu mau lahirkan ini bukan sesuatu yang luar biasa baru.
raksasa-raksasa global akan masuk, mereka punya teknologi, mereka punya kekuatan modal, mereka punya talent, mereka punya know-how. Jadi lu kalah di semua sisi dong. Kalah di semua sisi, bagaimana mungkin kamu bisa compete? Shit. Jadi rhetorical kan. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi pertanyaannya itu selalu ditanyakan seperti itu. Iya. Gini, karena pertanyaan itu ditanyakan karena because dari faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Jadi industrinya nggak punya rekam jejak, tapi nggak berhenti di sana, Dad. Mereka akan nanya tentang rekam jejak pribadi. Dan ini yang membuat saya saya terbuka matanya. Mereka pasti akan bertanya, kamu dari keluarga mana? Dan kebetulan saya dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja. Kebetulan ayah saya juga sakit. Jadi saat saya kuliah dia sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya kuliah pun modalnya ya saat itu dibantu paman segala macam. Mereka terus akan bertanya, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Why will people ask that? Karena rekam jejak, Dad. People care about track record. Makanya saya pikir di pengalaman tersebut saya belajar orang-orang itu selalu bertanya tentang masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Masa depan harusnya masih ada di tangan kita sendiri. Ini yang saya sebut sebagai konsep American Dream, itu ditanamkan banget ke orang-orang Amerika, bahwa kamu di Amerika bisa jadi apa saja. Tapi saya juga ingat, di Indonesia ini kita punya Indonesian Dream yang dititipkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa. Bung Karno kan pernah bilang, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sebenarnya Indonesian Dream gitu. Karena balik, tadi orang bertanya, bukan hanya saya dari keluarga mana, saya juga ditanyain pasti sekolahnya di mana gitu. Saya bukan orang yang pernah ke luar negeri, saya kuliahnya juga kuliah swasta, lokal, tapi saat kuliah pun saya justru harus cari pekerjaan tambahan. Saat itu tahun 2000, saya jadi operator warnet jam malam, 9 malam sampai 9 pagi. But that's blessing in disguise, karena tahun itu kan internet masih mahal. Saat internet itu adalah luxury services, saya bisa pakai internet gratis 12 jam setiap hari, dan walaupun saya jadinya bolos kuliah, tapi hal yang saya bisa pelajari lewat internet itu, otodidaknya itu jadi lebih luar biasa gitu. Dan pasti orang akan bertanya, pernah punya pengalaman bangun bisnis apa sebelumnya? Jadi balik lagi, semuanya itu tentang masa lalu gitu kan. Jadi itu sebabnya saya beruntung, Bro Deddy, karena saya merasa saya ketemu tujuan hidup saya dalam perjalanan saya membangun Tokopedia. Satu pengalaman ketika saya bertemu dengan calon pemodal, dia bilang kepada saya begini, William, jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu jadikan panutan, pendiri-pendiri teknologi company di Silicon Valley, mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Kamu lahirnya biasa-biasa saja. Jadi carilah mimpi yang lebih realistis, yang biasa-biasa saja. Itu hari dimana aku ketemu tujuan hidup aku, Mas Deddy. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sedih sekali Indonesia kita belum 100 tahun merdeka. Anak-anak muda Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi buat saya, kemerdekaan untuk bermimpi itu sangat penting. Semua orang itu harus punya kesempatan yang sama. Tapi Will, maksudnya gini, ketika orang itu nanya, gua nggak tahu siapa, tapi nanya ngomong bahwa mimpi yang masuk akal deh, bener ya gitu kan, mimpi masuk akal. Why? Kenapa nggak stop di sana? Karena banyak orang yang ditanya seperti itu, lalu berpikir bahwa kata-kata itu benar, and then we stop. Disinilah bagaimana memiliki panutan itu penting, Deddy. Belajar dari sejarah itu penting. Ya itu, di titik itu ada satu input seperti itu. Tapi ingat juga sebuah input dari seorang pendiri bangsa yang mengajak kita bermimpi setinggi langit, jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi hidup itu antara menemukan pilihan, mau memilih yang mana. Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita belum bisa, kita masih punya kesempatan, Bro Deddy. Jadi, I think itu proses ya. Itu bagian, Henry Ford pernah bilang, ini banyak quote ya. Henry Ford itu pernah bilang, jika kamu pikir kamu bisa, atau jika kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu dua-duanya benar. Ya, betul. Tapi kan ada orang yang akhirnya punya semangat lalu patah karena dia melihat bahwa ya memang sulit, memang susah gitu, lalu patah. Ini banyak loh. Dan nggak nyalahin mereka juga, karena mereka mungkin udah berusaha terus mereka nggak berhasil, patah. Nah, apa yang membuat orang bisa menjadi sukses dan tidak? Kalau mereka dua-duanya punya keinginan yang sama, apa? Persistence, apa?
Mulainya semuanya dari pola pikir kalau menurut saya, Mas Dedi. Jadi seorang profesor di Stanford namanya Carol Dweck, dia pernah membuat teori bahwa manusia itu cuma punya 2 pola pikir. Satu pola pikir namanya growth mindset, satu namanya fixed mindset. Dan ini bisa dipelajari. Bahkan dari cara kita mengajarkan anak kita, secara tidak langsung kita menanamkan pola pikir tersebut. Growth mindset adalah orang-orang yang punya pola pikir bahwa semuanya itu proses, yang tidak ada instan dan bukan masalah bakat saja. Gitu. Kalau fixed mindset itu orang yang kalau ketemu tembok penghalang, dia menganggap dirinya itu lahir tidak berbakat di bidang tersebut. Jadi contohnya, dia selalu melihat kalau orang yang berhasil, entah itu di sepak bola atau menjadi pesulap luar biasa, menjadi seorang podcast handal, itu pasti bakat lahirianya itu di sana. Tidak percaya akan proses gitu. Dan ini adalah pola pikir. Pola pikir yang sesederhana bagaimana kita mengajarkan anak kita. Jadi kalau anak kita pulang bawa rapor, nilainya matematikanya tinggi, terus kita puji, kamu pintar sekali. Ketika nilai olahraganya jelek, dibilang bahwa kamu bodoh di bidang olahraga. Secara tidak langsung, anak yang masih kecil berpikir bahwa udah dipetak-petakin bawaan. Tapi cara mendidik orang growth mindset itu berbeda. Kalau dia bawa pulang nilai bagus, yang dipuji itu prosesnya. Kamu dapat nilai bagus karena kamu kemarin belajar. Dapat nilai jelek, yang dikritisi itu bukan begonya, tapi malasnya, diajak bahwa nggak apa-apa. Nanti akan ada tes berikutnya. You can do it, or you can actually improve gitu. Jadi ini masalah growth mindset versus fixed mindset sederhana, tapi sebenarnya bisa dijalankan oleh semua orang. Dan buat saya kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit. Dalam perjalanan saya membangun bisnis, saya juga belajar, Om Deddy. Menurut saya, Bro Deddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka. Apa artinya? Coba terangkan. Gue bermimpi dengan mata terbuka nih. Terangkan. Buat saya, orang-orang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini, tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan? Nggak pernah dilakuin, nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi Bro Deddy, saat mungkin punya mimpi, melihat mungkin magician yang luar biasa, mungkin jadi terinspirasi. Pengen juga ya, apakah saya bisa seperti itu? Tapi Mas Deddy nggak berhenti di sana. Bro Deddy ini pasti pikirin, gimana gue bisa jadi pesulap seperti itu. Gak berhenti dipikirin, udah jadi rencana, tapi diucapin, minimal janji kepada diri sendiri. Terus dilakukan, latihan. Infinite game versus finite game. Finite game, oke. Jadi ini filosofi dalam membangun bisnis. Sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti pertandingan olahraga. Jadi finite game itu seperti olahraga. Olahraga misalnya sepak bola. Aturannya itu jelas. 45 menit satu babak, 2 babak, siapa yang mencetak gol lebih banyak dalam 2 babak menang. Bisnis, relationship, hidup, itu tidak punya aturan yang kaku. Aturan itu berubah seiring perubahan perilaku zaman, perilaku manusia, dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan, dalam sebuah life goals gitu. Habit itu sangat penting dalam infinite game. Infinite game ini, ya tadi, kalau orang menjalankan bisnis dengan pola infinite game, dia itu nggak mencari nomor 1. Lawan terbesar buat dia adalah diri sendiri. Bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin? Bagaimana hari ini sebagai seorang suami atau istri, kita bisa punya hubungan lebih baik. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Tidak ada yang bilang kita kalau sikat gigi, giginya langsung sehat segala macam. Tapi kalau
kalau kita tidak sikat gigi, jadi habit yang pasti gigi kita rusak atau hancur gitu. Jadi ini habit yang tidak akan langsung keluar efeknya. Sama seperti ke gym. Itu kan capek, nggak nyaman segala macam gitu ya, effortnya. Tapi it's not immediate, it's a process gitu. Jadi kalau kita bisa lebih punya growth mindset seperti yang Carol Dweck bilang, dan kita bisa melihat dunia tidak seperti permainan sepak bola yang berakhir dalam 90 menit. Kita bisa melihat ini seperti hidup yang kita harus ada naik turunnya dan menikmati naik turun itu. Orang sering lupa, Apple itu sempat hampir bangkrut, tapi sekarang jadi perusahaan dengan nilai valuasi 2,5 triliun dolar, artinya ekonomi Indonesia itu 1 triliun dolar ekonomi. Jadi satu perusahaan Apple itu ekonomi yang berputar 2,5 kali lipatnya satu negara yang punya 270 juta penduduk. That's powerful. Iya. Tapi gimana dari seseorang atau anak muda yang mungkin tidak beruntung lahir dari keluarga yang ada, tidak punya modal, terus dia mau mencoba bisnis atau berjualan, bisa ngalahin orang-orang yang punya modal? Itulah saya merasa bahwa memang ini hanya mungkin terjadi di generasi internet. Oke. Jadi gue selalu merasa bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa. Tapi superpower ini superpower yang diberikan kepada semua orang ya. Artinya kita juga harus mengerti bahwa seperti Superman, dia punya superpower, tapi semuanya pasti punya kryptonite juga gitu. Kebanyakan superpower itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, kelemahan terbesar kita juga datang dari kekuatan terbesar yang kita miliki. Artinya apa? Gini, jadi contohnya itu tadi misalnya atau gini aja, contohnya misalnya sekarang kalau gua ambil contoh ya, ada orang kaya, orang tuanya kaya, punya modal, apa kelemahannya? Kalau dia berada di zona nyaman, sama. Jadi kalau kekhawatiran terbesar saya juga bagaimana sebuah organisasi itu masuk ke zona nyaman. Perusahaan teknologi umumnya bertumbuh sangat cepat, tapi orang lupa beberapa perusahaan seperti saya sebut brand lah ya, misalnya Nokia atau BlackBerry. BlackBerry is gone. Dulu mereka punya 80% pangsa pasar loh, Dedi. Jadi artinya dari 10 orang, 8 akan pakai produknya mereka. It's very powerful. Dianggap mungkin udah nggak mungkin ada orang yang bisa, produk yang bisa ngalahin mereka. Tapi ketika mereka gagal berevolusi, gagal beradaptasi, mungkin masuk ke zona nyaman. Di sini makanya mungkin perlu ada dua hal. Pertama itu harus selalu belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati. Karena dari rendah hati itu kita punya curiosity. Kalau kita terlalu percaya diri, kita merasa bahwa dunia itu suka dengan produknya kita, tanpa bisa melihat blind spotnya kita. Atau tadi, strength-nya kita tidak menganggap ini bisa jadi kelemahannya kita. Selesai ketika ternyata dunia berubah, tidak sesuai dengan harapannya kita. Tapi yang kedua itu juga rasa bersyukur itu menurut saya penting sekali. Rasa bersyukur itu membuat kita bisa bangkit lebih mudah di titik-titik kegagalan kita. Jadi contoh, di awal-awal Tokopedia berdiri, kita juga harus melawan raksasa-raksasa global yang masuk ke Indonesia. Jadi buat saya itu butuh bisa belajar dari investor atau pemegang saham yang pernah invest di perusahaan-perusahaan sebesar misalnya Google atau Apple. Karena saya ingin belajar bagaimana sih untuk melihat cakrawala yang berbeda. Pada satu kesempatan di tahun 2010, saya punya kesempatan itu, bertemu dengan pemodal dari luar negeri. Saya ketemu mereka hanya 5 menit, saya ibaratnya diusir lah. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa dengar bahasa Inggris. Tunggu, 2010 ini Tokopedia-nya? Udah berdiri. Sudah berdiri dong? Udah berdiri, tapi kan pengen punya investor dari luar agar saya bisa belajar. Kenapa belajar, sebelumnya kan investor pure dalam negeri. Tetapi ketika bertemu mereka bilang, William, kami nggak ngerti kamu ngomong apa. Jadi di sana itu habis 5 menit saya diusir. Ibaratnya dia bilang, you just waste our time. Kamu telah menghabiskan waktu kami. Gitu. Bro, I don't get it. Pada saat lu ketemu mereka, kenapa lu nggak bisa bahasa Inggris atau? Nggak mungkin dong. Gue bisa bahasa Inggris dengan cara nonton TV series, tapi kan gue nggak pernah keluar negeri, nggak pernah ketemu orang, kan nggak mungkin nih ketemu Bro Dedi tiba-tiba casus sok-sokan bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggrisnya itu patah-patah dan broken English lah gitu. Maksudnya kita ya sok-sok pede-pede aja ngomong bahasa Inggris, tapi
Bayangkan seumur hidup itu nggak pernah ngomong bahasa Inggris gitu, nggak pernah keluar negeri ya, bahkan nggak punya paspor segala macam. Kebetulan nggak pernah keluar negeri. Nggak pernah keluar negeri. Paling jauh dari Siantar ke Jakarta, terus udah nggak pernah. Kan bukan saya waktu dari Siantar ke Jakarta aja naik kapal 4 hari 3 malam. Jadi dulu tuh belum pernah naik pesawat. Ya, it's a different world lah ya. Different era juga lah. Kalau sekarang kan mungkin banyak pesawat murah. Kalau dulu itu dari merantau dari Sumatera ke Jakarta, naik kapal aja udah mewah gitu. Tapi mewah, gue pernah kok ke Medan naik pelni. Enak kan? Nggak ada masalah. Maksudnya ya nggak murah juga gitu. Iya. Masyarakat pasti mau tahu nih. Ini mereka merger, kita dapat apa? Iya. Jadi ini kan kita lahir dengan melihat ada masalah, terus menciptakan solusi. Ya, jadi based-nya on the problem dan keresahan, dan lu ciptakan solusi. Dan solusinya ternyata diterima oleh masyarakat, dapat kepercayaan dari masyarakat. Terus benefitnya apa nih ketika digabungkan? Kebanyakan bisnis yang bergabung itu biasanya konsolidasi. Artinya bisnis sama mencari bisnis serupa, terus bergabung dengan menjadi satu. Artinya konsolidasi pasar lah, mencari efisiensi. Menarik nih, Gojek dan Tokopedia tidak melihat dunia seperti itu. Sorry, gue lompat dari yang tadi ya. Nanti kita bahas yang tadi. Ini yang aneh tuh begini loh. Dulu kalau misalnya lu pergi gitu ya bro ya, you go, terus orang tua nggak bisa nyariin kan, karena nggak ada alat komunikasi kan. Bayangin nggak kalau sekarang itu terjadi? Kalau your son atau your kids go out tanpa ada itu semua, stres kan? Kok dulu nggak stres ya? Makanya dulu tuh kesabaran itu luar biasa ya. Kita lebih hopeful gitu. Jadi misalnya kita janji sama orang gitu. Kita janji sama orang, kita nggak tahu. Kita nungguin aja kan. Iya, hari ini nggak datang, mungkin besok dia datang gitu. Nah, nyambung ke kenapa perlu bersyukur. Jadi di momen tersebut, ketika 5 menit saya diusir, buat saya tetap bersyukur sih. Saya udah bertemu, tapi ya tadi soal yang Henry Ford bilang, buat saya belum bisa bahasa Inggris. Jadi saya harus belajar. Ya pelan-pelan saya improve, dan harus modal tebal muka. Jadi seperti Bro Deddy bilang, ya kalau buat saya keberuntungan itu adalah kombinasi kesempatan bertemu dengan preparation. Preparation meets opportunity. Jadi kita harus selalu no excuse. Kita harus tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan keadaan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gagal kita, apa yang bisa kita improve. Dan sekarang, generasi sekarang, kita bisa belajar apapun. Beda loh dari generasi orang tua kita, beda loh dari generasi kakek nenek kita. Sekarang apapun itu, kita belajar cepat banget, hampir instan. Kita nggak perlu melamar ke universitas tertentu untuk diterima, ngumpulin modal. Saya ketika misalnya ketemu investor-investor dari luar, mereka itu bertanya, kan mereka semuanya banker yang punya pendidikan sangat tinggi. Istilah-istilah yang mereka pakai, saya baru pertama kali dengar seumur hidup saya. Jadi ya saya catat aja gitu kan. You fake it until you make it. Bilang bahwa I will come back to you. I need some time to prepare data to revert to you gitu. Padahal nggak ada tuh. Datanya pasti punya, tapi saya nggak pertanyaannya itu apa gitu. Karena this is the first time I heard about pertanyaannya the words gitu ya. Kita nggak tahu itu apa gitu. Misalnya cohort analis atau apa gitu kan. Apa itu? Tapi kalau generasi orang tua kita atau kakek nenek kita, kalau dia nggak tahu, dia nggak tahu. Kalau generasi kita pulang, ada namanya Mbah Google. Betul. Jadi buat saya, semua orang itu bisa jadi PhD kalau dia menerjemahkan PhD itu sebagai poor, hungry, and driven gitu. Jadi hungry and driven. Poor-nya itu nggak berarti harus miskin dalam hal materi. Kita bisa miskin dalam pengetahuan. Tapi kita harus lapar. Dan kita harus driven gitu. Kita harus punya tekad gitu. Dan kalau kita generasi sebelumnya kan PhD-nya mesti kuliah lama, mesti apa. Sekarang kita semua PhD. Kalau kita PhD, kita tinggal istilah apapun kita ketikin di Google, itu akan keluar. Atau di YouTube kita bisa belajar dari para expert. Kita bisa dengerin podcast bahas itu mendalam. Jadi menurut saya kalau kita bisa melihat dunia dengan lebih hopeful gitu ya, lebih grateful. Dalam kegagalan kita tidak menganggap ini titik terendah kita. Kita cuma menganggap bahwa kita belum bisa. Bukan kita tidak bisa. Belum bisa. Itu dunia universe akan buka kita pintu lebih banyak sih. Kenapa ada orang-orang yang tidak bisa melihat dunia ini berubah ya? Ada loh orang yang stagnan tidak mau berubah.
karena percaya bahwa apa yang dijalankan sudah benar. Iya, satu hal kenapa orang mentok itu juga karena melihat gelasnya itu sudah penuh. Jadi penting sekali. Atau takut? Bisa dua-duanya, insecure karena sudah berada di titik tertentu dan itu jadi zona nyaman. Tapi mungkin karena gelasnya benar-benar sudah penuh. Kalau gelas kita setengah penuh, kita tuh selalu merasa bahwa kita itu belum mentok gitu. Jadi kita selalu ada ruang untuk belajar. Dan untuk belajar itu seringkali itu kita harus unlearn atau punya kebesaran hati untuk mengakui bahwa apa yang kita pelajari sebelumnya, apa yang sudah kita miliki sebelumnya, itu bisa jadi sudah tidak relevan, bisa jadi salah. Wah, ini nggak gampang bro. Nggak gampang, tapi ya memang harus mulai dari diri sendiri. Nggak gampang loh. Orang udah belajar lama, ada yang udah kuliah, ada yang udah apa, terus dia harus menyadari bahwa, aduh ini nggak relevan lagi sekarang. Itu nggak gampang loh. Tapi dalam membangun organisasi itu justru ketakutan terbesar saya. Jadi ketika saya meng-hire orang-orang sangat pintar, saya juga selalu berusaha menguji apakah mereka ini mau berkembang, mau punya tadi humility atau kerendahan hatian untuk menganggap bahwa apa yang mereka proses atau apa yang mereka sudah capai sekarang bisa jadi sudah salah, bisa jadi sudah tidak relevan buat berikutnya. Kenapa? Karena kalau mereka memaksakan apa yang mereka tahu benar untuk di perusahaan mereka sebelumnya atau di kehidupan mereka sebelumnya dan dipaksakan di generasi sekarang, bisa jadi ya, anggaplah mungkin zaman sosial media, orang-orang sudah pindah ke Facebook, masih aja ngotot di Friendster gitu. Ya. Orang udah pindah ke Instagram, masih saja ngotot gitu. Kan kita juga harus, dunia ini tidak tentang kita gitu. Dunia ini ya berubah dan kita juga harus mengikuti ya, masyarakat skemanya, tren dunia gitu. Tapi ya memang kita harus punya filosofi atau punya jangkar yang kuat tentang values kita apa. Jadi mediumnya apapun, values kita itu tidak akan berubah gitu. Ya kan, Bruce Lee selalu bilang be like water, my friend gitu. Karena air itu bisa menyesuaikan sesuai dengan bejananya atau tempatnya. Air itu di botol jadi botol, di gelas jadi gelas, di teapot jadi teapot gitu. Air bisa tenang, tapi bisa juga menghancurkan gitu. Dan itu filosofi hidup seorang Bruce Lee gitu. Dan saya melihat, menurut saya juga sangat kagum. Bro Daddy sangat apa ya? Kalau Bro Daddy selalu menganggap bahwa di titik tertinggi sebagai master magician itu adalah glory terbesarnya. Selesai gitu. Terus beradaptasi loh dari penulis intisari gitu. Kenapa nggak jadi penulis aja seterusnya gitu? Kenapa harus belajar dunia baru? Tapi belajar dunia baru itu kan nggak instan gitu. You learn one trick at a time, master it one trick at a time, dan bikin trik-trik baru. Artinya brother, kalau kita bicaranya seperti itu, artinya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu seseorang ngajar gelar, and it's done, selesai. Artinya kalau you say that, artinya bahwa bro mengatakan bahwa saat ini di zaman ini itu lifetime learning. Iya, saya merasa beruntung banget karena saya dapat kesempatan belajar dari perjalanan membangun bisnis saya ya Tokopedia. Saya ketemu tujuan hidup saya yang tadi saya cerita. Tapi setelah ketemu tujuan hidup saya belajar terus dan belajar itu punya kesempatan belajar dari yang terbaik. Ya ini stepping stone lah. Pada akhirnya saya bisa ketemu orang seperti misalnya Masayoshi Son. Terus dia invest di Tokopedia. Itu kan ibaratnya orang-orang yang tadinya kamu cuma bisa baca dari buku atau dengar interviewnya dari kejauhan. Bayangkan ketika kita makan malam bareng dia, kita bisa tidak hanya belajar tentang sejarah. Kita bisa belajar apa yang di pikiran dia tentang masa depan. How orang-orang seperti dia melihat visinya itu ke depan seperti apa. Menurut saya, kalau kita belajar tentang growth mindset dan infinite game tadi, kita itu harus belajar seperti sponge air gitu. Jadi menyerap air. Dan kalau di sekeliling kita misalnya airnya itu air yang sangat kualitasnya sangat bagus, ada istilah kamu adalah rata-rata dari 5 orang di sekeliling kamu. Buat saya itu juga sangat benar. Jadi bagaimana kita punya akses kepada exposure. Karena balik lagi, cara belajar generasi kita sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.
exposure yang kita bisa dapatkan dari berteman, Berarti kita harus milih dari teman dong, networking. Saya belajar bahwa hal paling berharga di dunia itu sebenarnya pada akhirnya adalah waktu. Saat saya lahir besar dari keluarga relatif tidak mampu, uang itu jauh lebih berharga daripada waktu. Oke. Karena misalnya 500 rupiah, saya harus jalan kaki daripada naik microlab. Karena misalnya kalau saya naik microlab, mungkin bisa hemat waktu 30 menit, tapi 30 menitnya itu saya tidak bisa dapetin 500 rupiah gitu. Jadi itu awalnya jadi blessing, jadi kekuatan superpower saya. Jadi ketika bangun Tokopedia kan kita nggak punya uang. Jadi kita kerja keras. Kalau bisa 24 jam kerja gitu, kita ke 24 jam kerja. Tapi di titik tertentu, ketika kita punya uang, kita nggak punya waktu lagi. Iya. Mungkin Bro Deddy ngerasain lah gitu ya. Betapa siapapun itu, mau sekaya apapun, terpuruk apapun, semua orang diberikan hanya 24 jam sehari, dan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dikurangin. Semua orang dapat modal yang sama. Dan disinilah bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik dalam hidup kita yang begitu singkat akan membuat garis finish kita berbeda.